Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Makfira dengan NIM 90101118018. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya mengenai akad syirkah. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah definisi dari syirkah. Secara bahasa, akad syirkah berasal dari kata ikstira yang artinya perkongsian atau perihal berkongsi. Dikatakan demikian mengapa? Karena syirkah ini merupakan perkongsian atau kerjasama yang dilakukan dua orang atau dua belah pihak untuk menjalankan sebuah modal. Secara istilah, syirkah merupakan perkongsian yang dilakukan dua orang atau dua belah pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha. Nah, usahanya ini bisa berupa barang dan jasa. Kemudian, modal yang didapat akan diambil dari semua pihak atau sebagian dari mereka saja, dari kedua belah pihak tersebut. Nah, adapun keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal, dan resikonya akan ditanggung secara bersama. Kedua yang akan saya bahas yaitu dasar hukum akad syirkah. Dasar hukum akad syirkah ini bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kalau dari Al-Quran terdapat pada surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi fahum syuraka fithulus, yang artinya mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Nah, kalau dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yadullahi ala syari kaini malam yataqawana, yang artinya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai orang yang saling berkongsi atau bekerja sama atau bersekutu selama mereka tidak saling menyakiti atau mengkhianati. Jadi di dalam hadis ini menjelaskan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai umat Islam perihal berkongsi atau bekerja sama selama mereka itu tidak saling mengkhianati atau tidak saling menyakiti satu sama lain. Kemudian yang ketiga yang akan saya bahas yaitu jenis-jenis syirkah. Yang syirkah terbagi menjadi dua, yaitu syirkah amlak dan syirkah ukut. Yang pertama yang akan saya bahas adalah syirkah amlak. Syirkah amlak itu berarti berkongsi untuk memiliki harta. Nah, syirkah amlak sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu syirkah amlak ikhtiari dan syirkah amlak ijbari. Nah, syirkah amlak ikhtiari ini juga dapat disebut sebagai perkongsian sukarela. Nah, akad syirkah amlak ikhtiari ini merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih untuk memiliki barang tanpa adanya unsur keterpaksaan. Contohnya itu ada dua belah pihak. Mereka ini membeli mobil truk. Nah, nantinya mobil truk ini digunakan untuk mengangkut sebuah barang tersebut. Seperti itu. Beda dengan akad syirkah amlak ijbari. Nah, akad syirkah amlak ijbari ini merupakan perkongsian terpaksa. Mengapa dikatakan terpaksa? Karena akad ini merupakan kesepakatan yang dilakukan apabila pihak yang terlibat dalam perkongsian ini beliau tidak boleh menghindarinya atau menghindari dari perkongsian yang telah terjadi atau yang telah disepakati, karena mereka harus mengambil aset atau barang yang terjadi dalam perkongsian ini. Contohnya adalah seperti pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian yang kedua jenis syirkah yaitu syirkah ukut. Nah, syirkah ukut ini merupakan kesepakatan suatu akad yang disepakati oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, baik itu usaha berupa jasa atau berupa barang. Nah, nanti keuntungannya itu dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati di awal akad.
Tapi kalau di dalam akad syirka ukut ini ada beberapa syarat. Yang pertama itu orang yang melakukan akad syirka ukut bisa diwakili. Nah, misal saya melakukan kerjasama dengan pihak B, nah saya terkendala, saya tidak bisa melakukan akad, jadi saya bisa diwakili oleh teman saya atau saudara saya, seperti itu. Yang kedua itu syaratnya adalah pembagian keuntungannya harus jelas, dan jumlah keuntungannya tersebut juga harus jelas. Akad syirka ukut ini juga terbagi dari beberapa jenis. Yang pertama, syirka inan. Syirka inan adalah kerjasama usaha yang dilakukan dua belah pihak atau lebih dengan kesepakatan mereka ini harus mengkontribusi kerja dan modal. Nanti keuntungannya dan kerugiannya akan ditanggung secara bersama. Yang kedua, syirka abadan. Syirka abadan merupakan kerjasama usaha yang dilakukan dua orang atau dua belah pihak dengan mengkontribusi kerja tanpa modal. Jadi contohnya itu seorang arsitek dengan tukang bangunan. Jadi arsitek ini memerintahkan kepada tukang bangunan untuk membangun proyek pembangunan rumah, seperti itu, yang disebut dengan akad syirka abadan. Kemudian yang ketiga, syirka wujuh. Nah, syirka wujuh merupakan kerjasama usaha antara dua orang atau dua belah pihak atau lebih yang sama-sama memiliki reputasi yang baik atau sama-sama memiliki kontribusi kerja yang baik dalam bisnis. Contohnya adalah misal ada dua orang atau misalnya si A dan si B. Nah, para pihak-pihak ini membeli barang kepada si pemilik barang dengan cara pembayarannya itu ditunda atau dengan cara pembayarannya itu tertunda. Kemudian para pihak-pihak ini, si A dan si B, menjual barang-barang tersebut dengan cara pembayaran tunai. Kemudian yang terakhir, jenis akad syirka ukut yaitu syirka mufawadah. Nah, kalau akad syirka mufawadah ini merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih yang dimana dalam akad ini merupakan penggabungan dari akad-akad yang telah saya sebutkan tadi, seperti penggabungan antara akad syirka inan, penggabungan antara akad syirka abadan, dan akad syirka wujuh. Contohnya adalah seorang ahli teknik sipil. Nah, orang ini, si ahli teknik sipil ini melakukan akad syirka abadan untuk mengerjakan proyeknya. Nah, di sisi lain orang ini melakukan akad syirka wujuh dengan pemilik barang atau pemilik toko bangunan tersebut. Jadi di dalam akad syirka mufawadah ini merupakan penggabungan antara beberapa jenis akad yang terdapat pada akad syirka ukut. Kemudian yang terakhir yang akan saya bahas adalah implementasi akad syirka dengan lembaga keuangan syariah, terdiri atas 3. Yang pertama itu pembiayaan dalam modal kerja. Nah, dapat dialokasikan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, barang, dan jasa, dan biasa juga dalam perusahaan konstruksi. Nah, yang kedua, pembiayaan investasi. Kalau di dalam pembiayaan investasi ini yang dapat dialokasikan dalam perusahaan yang bergerak dalam bidang industri. Kemudian yang terakhir adalah pembiayaan secara indikasi, baik untuk kepentingan modal kerja maupun kepentingan investasi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.